Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Izin minum dulu nih. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua, masih melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama'al muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an abil Yaqdhan, dan di tangan dari Pak Yaqdhan. Nama aslinya Ammar ibn Yasir radhiyallahu an. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar ibn Yasir radhiyallahu an ini termasuk satu dari 10 sahabat Nabi yang semasa hidupnya dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apa sabdanya? Inna tula salatir rajuli
Sesungguhnya panjangnya salat seseorang wa qisara khutbatihi, dan ringkasnya khutbahnya seseorang adalah itu ma'innatun ya. Ma'innatun, betul nggih? Di hadisnya Bapak ada yang babu enggak? Ma'innatun, betul nggih? Ada yang bawa hadisnya? Enggak tahu nggih? Ma'innatun min fiqihi adalah merupakan atau membuktikan pandainya seseorang atau pahamnya seseorang atau ngertinya seseorang tentang masalah agama. Fa'atilu salata, maka panjangkanlah salat, waqsurul khutbata, dan ringkaslah khutbah. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Muslim. Ini berkaitan dengan salat Jumat ya. Salat Jumat. Di salat Jumat itu sunnahnya salatnya panjang, khutbahnya ringkas. Dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwa kalau ada orang salat Jumat, salatnya panjang, khutbahnya ringkas, pertanda dia itu adalah orang yang paham betul tentang agama ini. Berarti kalau mau kita teruskan, kalau ada orang khutbahnya panjang, salat Jumatnya pendek, berarti pemahaman tentang agamanya kurang bagus berarti. Ada beberapa kawan-kawan ustadz itu menargetkan khutbah selesai rapi itu 10 menit. Kalau sholatnya surah standarnya Sabbihisma rabbikal a'la sama Al-Ghasyiyah. Nabi pernah lebih panjang dari itu, pernah. Tapi itu surah yang sering dibaca biasanya. Sabbihisma rabbikal a'la sama surah Al-Ghasyiyah. Walaupun Nabi pernah lebih panjang dari itu. Pernah. Nabi itu khutbah panjang sekali itu pernah. Tapi menjelang wafat. Khutbah tapi panjang sekali, tapi menjelang wafat itu. Pernah. Jadi kalau ada ustadz khutbahnya agak panjang, kalau pakai hadis ini nggak cocok. Tapi kalau pakai hadis tentang di akhir hayat Nabi, ya cocok-cocok saja. Nah, di beberapa perusahaan di mimbarnya itu ada tulisan khutbah 12 menit. Ada di beberapa tempat ditulisi khutbah maksimal 20 menit. Kalau saya pribadi, kalau ada jam di depan gitu enak, menolong gitu. Saya kan khutbah situ ada jam itu menolong. Biasanya saya target khutbah pertama 10 menit. Sisanya khutbah kedua biasanya nggak sampai 5 menit. Jadi saya biasanya berhenti itu sebelum 15 menit biasanya, tapi biasanya. Yang repot kalau nggak ada jam di depannya, atau jatuh jamnya mati. Kadang mau bolak-balik lihat jam itu tidak enak sama jamaah. Itu yang kadang agak bablas itu. Cuman kalau ada jam di depan kayak gitu itu, ada jam di depan kayak gitu itu membantu saya. Kalau itu saya target khutbah pertama itu 10 menit. Sisanya khutbah kedua. Insya Allah nggak sampai 5 menit khutbah kedua itu. Jadi total khutbah itu saya biasanya itu saya target 15 menit selesai. Saya target 15 menit. Nah, kecuali ada tulisan tadi khutbah 12 menit, itu saya lebih senang lagi, berarti lebih saya ringkas lagi itu khutbahnya. Saya coba saya ringkas khutbah 10 menit. Itu kalau terlalu pendek ya DKM protes juga itu. Ini kesempatan kita ngaji, Ustaz, belajar pas khutbah Jumat kok pendek saya. Ya wis. Jadi saya buat rata-rata 15 menit. Kalau khutbah Id, ya tadi lagi-lagi kalau kita terlalu pendek khutbah Id itu DKM-nya yang protes itu. Oh, setahun sekali khutbahnya pendek. Akhirnya saya target itu. Kalau khutbah Id itu khutbah pertama, kalau yang tipe 2 khutbah ya, itu rata-rata 20 menit.
khutbah kedua sisanya, nggak sampai setengah jam selesai insya Allah. Nah, tapi kalau tipe yang satu khutbah, biasanya saya target setengah jam selesai, udah rapi. Karena kalau lebih dari itu jamaah mulai gusar biasanya, mulai gusar. Nah, itu saya perhatikan gitu. Nah, kalau di daerah di mana banyak karyawan yang setelah Jumat itu juga saya percepat. Kenapa? Karena kasihan mereka karyawan butuh istirahat lebih lama kan. Kalau khutbahnya kelamaan kasihan mereka, gusar juga mereka sama. Gitu. Nah, jadi kalau pribadi target 15 menit selesai. Kalau teman saya ada 10 menit selesai. Nah, saya coba 10 menit selesai itu yang protes DKM soalnya. Khutbah kok ringkas banget. Ada yang gitu. Padahal kita ini ingin mengamalkan sunnah itu. Jadi ya saya pakai tengah-tengah lah, 15 menit itu selesai biasanya. Tapi kalau nggak ada jam yang begitu itu, saya agak terganggu kadang. Aduh ini sudah berapa lama ini? Nggak bisa ngukur kadang, nggak bisa ngukur. Nah, tapi paling lama sih 20 menit itu selesai rapi lah. 20 menit itu rapi dah selesai. Karena khutbah Jumat itu kalau udah lebih dari 20 menit, saya perhatikan jamaah udah mulai gusar. Mulai batuk-batuk itu. Alhamdulillah saya insya Allah sih nggak pernah sih saya lewat 20 menit insya Allah nggak pernah. Yang sering 15 menit, bahkan kadang kurang 15, kadang kurang dari 15 menit itu khutbah. Ini kita latihan. Nah, surah standar saya biasanya Sabbihisma rabbikal a'la dengan hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu termasuk surah yang sering dibaca lah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qal. Walaupun kadang ya lebih panjang juga dari itu Nabi membacanya. Izin minum lagi ya. Bismillah. Alhamdulillah. Terus khutbah itu usahakan materinya materi yang tidak membuat orang itu bertengkar setelah orang khatib berkhutbah. Kan masjid tempat diadakannya salat Jumat itu namanya masjid jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang mengumpulkan. Dan yang hadir itu tidak hanya satu macam orang tapi banyak macam orang, heterogen. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, ada Persisnya, ada Al-Irsyadnya, ada Al-Wasliyahnya, ada Al-Khairatnya, macam-macam. Jadi satu, itu namanya masjid jami'. Masjid yang mengumpulkan kaum muslimin lintas pemahaman, lintas ormas, lintas partai, lintas macam-macam. Maka usahakan khutbah itu materinya yang tidak membuat umat itu berantem setelah khatib itu pulang. Makanya saya secara pribadi termasuk yang tidak setuju dengan materi-materi khutbah yang mengundang perdebatan setelah khutbah. Sementara ustadznya udah pergi, jamaahnya berantem. Itu khutbah itu. Jadi usahakan khutbah itu materinya materi yang tidak membuat jamaah berantem setelah khutibnya pergi. Apa ada yang begitu? Ada. Khutib-khutib yang begitu ada. Yang dia pergi jamaahnya berantem itu ada. Karena materinya bikin berantem gitu. Ada, saya nggak sebut lah. Ada. Malah ada khotib-khotib tertentu yang saya pernah tahu itu mencaci maki seseorang yang dia tidak cocok bla bla bla. Maka beberapa masjid ada tulisannya, materi ceramah atau khutbah dilarang mengejek atau menghina ormas lain atau kelompok yang tidak sepaham bla bla. Ada gitu. Itu bagus itu. Jadi ada kriteria gitu. Sehingga kemudian akhirnya bukannya wasiat takwa tapi wasiat berantem gitu. Kalau saya pribadi sebagai makmum khatibnya memprovokasi orang untuk berantem, saya keluar cari masjid lain. Saya anggap tidak sah salat Jumatnya. Kalau saya pribadi ya, saya anggap tidak sah salat Jumatnya. Kok khatib khutbah menghina-hina, mencela-cela kaum muslimin yang lain yang dia tidak sepaham misalnya. Akhirnya orang kemerungsung. Itu bukan wasiat takwa, wasiat permusuhan.
Kalau saya pribadi ya, saya anggap nggak sah sholat Jumatnya kalau saya pergi cari masjid lain. Atau kalau saya nggak sempat pergi karena pekewuh depan, saya ngulang dengan sholat duhur berarti. Kenapa? Karena saya anggap sholat Jumatnya tidak sah. Sementara khutbah itu bagian dari keharusan di dalam sholat Jumat. Kalau saya pribadi loh, jangan boleh gak sepakat dengan saya. Kalau saya begitu kalau saya. Dan itu saya pernah tahu itu ada khotib yang begitu itu. Saya langsung mufarokoh, munfarid. Saya tidak karena saya anggap wasiat takwa yang merupakan rukun khutbah Jumat itu batal, udah nggak ada situ. Berarti batal khutbahnya. Kalau khutbahnya batal, berarti sholat Jumatnya batal udah. Berarti batal Jumatannya itu batal. Jumatannya batal Jumatannya udah. Kalau batal saya cari khotib lain, cari masjid lain. Itu seperti itu. Atau ngulang sholat duhur nantinya. Bagi yang bekewo udah enak. Udah enak ya, ngulang sholat duhur nantinya. Allahu Akbar. Hati-hati ya. Aman jenengan kalau sebagai khotib Jumat, kalau nanti jadi khotib Jumat, usahakan materinya diperpadat, ringkas, padat. Yang kedua, materinya jangan bikin orang berantem pokoknya. Usahakan materi-materi yang sifatnya itu orang sepakat lah. Oh ini pesan-pesan universal dalam Islam seperti berbakti pada orang tua, perihal sedekah, perihal kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama, kemudian nopo lah. Tapi ojo terlalu luas juga itu yang tadi itu, yang intern, yang antar umat beragama. Ngerinya nanti mudah perdebatan juga. Jadi yang aja, yang ukhuwah Islamiyah gitu, itu aja yang materinya ini. Makanya saya secara pribadi itu berusaha memilih betul materi-materi khutbah itu dengan materi-materi yang sekiranya umat ini sepakat lah. Itu. Kalaupun ada perbedaan yang umat berlapang dada dalam masalah itu. Gitu. Itu ya. Jadi usahakan khutbah Jumat ringkas, padat, terus materinya dipilih jangan yang mengundang pertengkaran setelah khotib pergi. Oh lanjut. Wa'an Muawiyah dan ceritakan dari Muawiyah ibn Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata baina ana usalli ketika saya sholat ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina ketika kami aku di dalamnya ada saya. Usolli saya sholat ma'a Rasulillah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id atasa rajulun tiba-tiba bersin seseorang minal qaum dari satu kaum. Fakultu maka aku berkata, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Faramanil qaumu bi absori, maka kaum yang lain pada melototin saya. Salat kok mendoakan orang lain. Dengan kalimat semoga Allah merahmatimu, berarti kan ngobrol sama orang lain. Fakultu maka aku berkata, wa sukla ummiyah. Ini misuhnya orang Arab ini. Allah, spontan maka saya berkata, aduh alangkah kecewanya aku. Tapi ini lebih tepatnya nggak bisa diterjemahkan ini. Wasukla ummiyah ini misuh versi orang Arab. Ya mboh terjemahan yang tepat apa ini? Masya'nukum tanzuruna ilayya. Ada apa dengan kalian kok melototin saya semua? Faja'alu yadribuna biaidihim ala afkhadihim. Maka akhirnya gara-gara saya ngomong gitu, mereka akhirnya malah mukul tangan mereka ke paha mereka. Maksudnya mereka mau ngomong, ojo ngomong lepas salat iku. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Maka ketika aku melihat mereka berusaha agar aku diam, maka tapi aku saat itu sudah diam. Falamma sallam, maka ketika telah selesai salat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Fabi abi huwa wa ummi, maka demi ayahku beliau dan ibuku, ma ra'aitu, tidaklah aku melihat mu'alliman seorang guru, qablahu sebelumnya, wala ba'dan tidak pula sesudahnya, ahsana ta'liman, yang paling bagus pengajarannya, minhu dibanding dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi, maka demi Allah, maka haroni wala dorobani, beliau tidak membentak saya dan tidak pula memukul saya, wala syataman, dan tidak memaki saya. Qala, beliau bersabda, inna hadhihi sholata, sesungguhnya salat ini cung, la yasluhu fiha syai'un, tidaklah sepatutnya di dalam salat ini sesuatu, min kalamin nas, dari berbicara dengan manusia. Innama huwa tasbih, salat iku cung isine tasbih, wa takbir dan takbir, wa qiraatul Quran dan membaca Al-Quran. Au kama qala Rasulullah, atau sebagaimana telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sungguhnya aku hadisu ahdin bijahiliyatin wa qad jaa Allah bil Islam wa inna mimma rijalan ya'tunal kuhana, qala fala ta'tihim, qala wa minna rijalun yatatayyaruna, qala dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum, rawahu Muslim. Terus beliau lanjutkan, sebenarnya masih ada di antara kami, wahai Rasulullah, baru saja saya melewati masa jahiliyah dan sekarang Allah telah mendatangkan Islam. Sebenarnya masih ada di antara kami orang-orang yang masih suka mendatangi dukun. Bagaimana pendapat panjenengan? Beliau menjawab, kamu pun jangan mendatangi mereka. Saya bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika di antara kami masih ada orang-orang yang suka meramal, tatayur? Beliau menjawab, itu hanya perasaan mereka. Oleh karena itu jangan sampai kepercayaan mereka itu menghalangi perbuatan baik. Hadis riwayat Muslim. Saya mau terangkan dulu ya. Dalam sholat itu kalau Anda bersin, hasim gitu ya, bersin, panjenengan boleh ngucap alhamdulillah. Itu tadi kan sholat itu isinya takbir, tasbih, tahmid. Jadi boleh ngucap alhamdulillah, boleh. Cuman kita yang di sampingnya jangan terus yarhamukallah. Kenapa? Karena yarhamukallah berarti kita ngobrol sama dia. Semoga Allah merahmatimu. Nah, itu ngobrol. Dalam sholat itu termasuk yang dapat membatalkan sholat. Paham ya? Nah, itu satu dulu. Yang kedua, Nabi itu bagus pengajarannya. Kalau ada orang yang masih belum ngerti, itu enggak terus dimarahi kalau berbuat salah. Nabi memberitahu dengan sangat bagus, dengan sangat lembut, dengan menjelaskan bahwa sholat itu cung, tidak sepatutnya di dalamnya ada ngobrol sama orang lain. Sholat itu isinya takbir, tahmid, tahlil, apa tadi itu? Isinya adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran misalnya. Pokoknya zikir kepada Allah lah, zikir kepada Allah. Tidak sepatutnya kamu ngobrol sama orang lain. Itu pelajaran ya. Jadi kalau meluruskan orang yang salah, itu jangan, kalau memang dia betul-betul tidak tahu ya, jangan dimarahi, tapi dinasehati. Dinasehatinya itu dengan cara yang baik. Nah, Nabi itu orangnya indah dalam pengajarannya, sehingga sahabatnya terkesan dengan cara pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nada merendahkan, itu tidak ada. Itu seperti itu. Kadang ada sebagian jamaah itu malu bertanya karena takut dianggap gitu aja nggak tahu. Nah, kita sebagai seorang guru itu jangan punya mental membuat jamaah merasa begitu. Gini aja nggak tahu, ya itu jangan gitu. Karena itu merupakan bagian dari hal yang membuat orang itu nanti kecewa atau sakit hati. Yang betul adalah ini namanya nggak tahu, makanya dia belajar. Maka kita beritahu, kita buat mereka merasa tenang, bahwa tenang, saya tidak akan nyangka Anda dengan perkataan gini aja nggak tahu, gitu aja nggak tahu, nggak, jangan gitu. Pokoknya jangan buat kesan seperti itu. Semua pertanyaan walaupun itu sesuatu hal yang nampaknya sepele,
Kita harus apresiasi dari jamaah itu. Kenapa? Karena bisa jadi memang dia betul-betul tidak tahu. Itu seperti itu. Yang kedua, ada tambahan pertanyaan di sini tentang perdukunan. Jadi di masa Nabi dukun itu sudah ada. Dulu dukun itu kerjaannya memang kerjasama dengan jin. Dukun yang asli ya, itu kerjasama dengan jin. Sehingga ada beberapa riwayat, di antaranya yang saya ingat dalam Sahih Bukhari, hadis Bukhari yang saya ingat itu. Bukti bahwa memang dukun itu aslinya kerjasama dengan jin. Kalau dukun yang asli ya, itu kerjasama dengan jin. Di samping Quran juga memberitakan. Itu ada kisah menarik ketika ada seorang dukun dalam hadis Bukhari memanggil jinnya. Terus kemudian jinnya itu nggak datang-datang. Lama baru datang jinnya itu. Setelah datang, kata dukunnya itu, kamu kemana aja? Kok saya panggil-panggil gak datang-datang? Kata jinnya itu, sorry bos, saya sudah tobat, saya sekarang masuk Islam. Itu di hadis Bukhari itu ada itu. Sababun nuzul surah saya lupa sababun nuzul surah saya lupa Al-Isra itu. Bukhari, hadisnya Bukhari di antara. Sorry bos, saya sudah masuk Islam, saya sudah taubat. Nah, saya baca itu di dalam pembahasan tentang sababun nuzul surah Al-Isra. Hadisnya Bukhari. Menarik. Di zaman sekarang itu pernah kejadian juga itu. Jadi ada seorang ustadz ya, kedatangan tamu dukun terkenal di Depok. Pokoknya kalau yang sering ke Depok terus sering ke dukun kenal insya Allah dukun terkenal di Depok. Ustadz itu kedatangan tamu itu. Kata dukun itu ngomong gini, saya dukun Ustadz di Depok. Loh, ada apa Pak sini? Wong dukun kok datang ke Ustadz itu ya. Saya mau tobat Ustadz. Gimana cerita tobatnya Pak? Kok bisa tobat, gimana ceritanya ini? Jadi gini Ustadz, cerita dia. Tadi malam itu saya panggil jin saya, ada orderan lah gitu ya. Saya panggil, saya punya 2 jin Ustadz, punya 2 jin. Saya punya 2 jin, saya panggil jin saya itu nggak datang-datang Ustadz. Datang-datang itu menjelang subuh. Saya tanya dia, kamu dari mana aja? Sorry bos, tadi malam saya jalan-jalan ketemu pengajian. Tadi malam saya jalan-jalan ketemu apa? Pengajian. Saya ngaji bos. Mohon maaf bos, saya pensiun. Saya tidak mau lagi diperintah untuk mensihir orang. Saya udah tobat. Kata jinnya itu, 2 jin itu tobat. Nah kalau kita ngaji ini bisa jadi yang nggak kelihatan juga ikut ngaji nih Pak. Ini yang kelihatan aja segini nih. Yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak ini. Gitu ya. Itu kata dukunnya. Lah kalau jin saya udah tobat, saya mau ngapain lagi Ustaz? Saya tobat juga lah kata dia gitu. Akhirnya tobat. Ini kisah nyata ini. Jadi ada seperti itu. Di Bukhari ada, di dunia nyata kejadian itu terjadi juga. Itu seperti itu. Allah Akbar. Nah, jadi dukun itu yang asli ya, itu memang kerjasama dengan bangsa jin. Quran memberitakan demikian, di hadis juga diberitakan demikian okamakol. Adapun dukun abal-abal yang pakai trik-trik itu, tipuan-tipuan itu juga ada, yang palsu juga ada. Saya sempat senang tapi sekaligus gusar juga ketika pesulap merah muncul. Kan pesulap merah itu sempat membongkar trik tipu daya dukun-dukun palsu itu kan. Itu saya sempat khawatirnya gini, kalau sampai gara-gara dibongkarnya dukun-dukun palsu, terus kemudian orang tidak percaya pada adanya dukun yang asli dan adanya sihir yang asli, itu saya ngeri juga itu.
Kenapa? Karena yang memberitakan adanya dukun dan sihir itu Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberitahu oleh Allah adanya sihir dan dukun itu untuk kita imani, tidak untuk kita takuti, tapi untuk menyadarkan kita pentingnya berlindung kepada Allah dari tipu daya mereka atau bahaya perbuatan mereka. Jadi kita mengimani adanya sihir, kita mengimani adanya dukun, tidak untuk takut kepada dukun, tidak untuk takut kepada sihir, tapi untuk supaya kita ini berlindung kepada Allah dari semua itu. Paling tidak Al-Falaq An-Nas. Paling tidak Al-Falaq An-Nas. Paling tidak itu. Jadi jangan sampai gara-gara ada dibongkarnya banyak dukun-dukun palsu, terus kemudian kita tidak percaya pada dukun yang asli. Pada adanya dukun yang asli, Mas. Jangan sampai gara-gara ketahuan banyak dukun-dukun palsu terus kita menganggap bahwa sihir yang asli itu tidak ada. Jangan sampai. Karena yang memberitakan adanya sihir yang asli, yang memberitakan adanya dukun yang asli itu Al-Qur'an dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada betul itu. Ada betul, yang asli itu ada betul. Cuman yang banyak muncul itu memang yang palsu kebanyakan. Karena kan dia butuh laku. Kalau yang asli kadang malah sembunyi. Maksud sembunyi itu ya di kalangan mereka gitu maksudnya. Itu seperti itu. Ya mungkin yang pernah ke Kalimantan di Dayak sana kan, ya, pengalaman beberapa teman ustadz yang tugas ke sana. Itu orang burungnya bisa hilang, itu hilang betul. Pakai sihir. Itu seperti itu. Jadi ada sihir-sihir tertentu yang memang seperti itu. Itu satu ya, satu dulu. Jadi kita mengimani adanya sihir, mengimani adanya dukun tidak untuk takut ya, tapi untuk berlindung kepada Allah dari semua itu. Paling enggak Al-Falaq An-Nas paling tidak. Apa Al-Falaq An-Nas paling tidak. Itu kita mesti baca ya. Ayat kursi syukur-syukur kita tambahkan. Itu penting itu. Allahu Akbar. Kemudian di sini ada kata-kata tatayur. Apa tatayur itu? Dari kata tuyur atau ta'ir artinya burung. Jadi dulu kalau suara burung ini mau ada yang mati. Kalau suara burung ini mau ada maling, bla bla bla. Itu namanya tatayur. Dalam Islam itu terlarang. Kita nggak boleh bertatayur seperti itu. Terus ada yang nyeletuk ke saya biasanya, tapi kejadian betul Ustaz. Kalau burung ini bunyi ada yang mati Ustaz. Maka saya jawab, karena sampean beranggapan seperti itu, ada dzan, persangkaan begitu, maka persangkaan Anda Allah wujudkan. Maka kata Nabi tadi apa? Tatayur itu hanya persangkaan mereka saja. Kalau mereka sangkanya kuat, ya jangan salahkan kalau kemudian Allah wujudkan sangkaan itu. Ada suara burung ini, orang berkeyakinan ini akan ada yang mati. Oh, karena orang meyakini, Allah kasih betul. Wong kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Dan Nabi wanti-wanti tadi di sini, jangan sampai gara-gara tatayur kita batal berbuat baik. Maka makna tatayur berkembang nanti, tidak hanya burung, termasuk ketiban cicak. Mau silaturahim ke mertua, ketiban cicak. Wah, apa sih ini? Gak bagus, udah gak jadi silaturahim ke mertua gara-gara ketiban cicak. Itu namanya tatayur, gak boleh kata Nabi. Bahkan di hadis yang lain saya pernah baca syirik itu. Bisa syirik, gak jadi berbuat baik gara-gara ketiban cicak. Yang betul bagaimana? Kata Nabi al-fa'al atau kamakal. Al-fa'al itu optimis. Ketiban cicak, bismillah barokah insyaallah. Saya mau silaturahim. Kata Nabi dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, bismillah jalan, bismillah jalan. Insyaallah cicak isyarat kebaikan insyaallah, insyaallah. Dah, bismillah jalan. Itu namanya al-fa'al, optimis namanya. Nabi suka itu. Nah, penetralisirnya tatayur itu adalah tawakal.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, kalau ketakutan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Langsung serahkan kepada Allah. Itu penetralisirnya tatayur. Ada orang mau nerima lamaran di rumahnya karena ada saudaranya mau nerima lamaran tapi tidak punya rumah di Jakarta atau di Bekasi. Untuk memudahkan calonnya, diterimalah di Bekasi di rumah saudaranya, pinjam rumah saudaranya untuk terima lamaran anaknya. Sementara saudaranya ini anaknya belum ada nikah. Ada tetangganya ngomong, jangan terima lamaran orang di rumahmu loh, kamu belum mantu, nanti kamu lama loh dapat mantunya. Apa itu namanya? Tatayur namanya itu. Orang yang sudah ngaji jawabannya apa? Oh, tidak begitu kata Nabi saya. Kalau kata Nabi saya, kalau saya bantu orang lain, saya akan dibantu oleh Allah. Ini saya yakin, insya Allah dengan saya bantu saudara saya terima lamaran anaknya, insya Allah jodoh anak saya dimudahkan oleh Allah. Nah, dapat jodoh yang solih. Kalau yang perempuan, yang laki dapat jodoh yang solihah, yang qurratu a'yun, insya Allah. Nah, itu keyakinan saya. Gitu orang yang ngaji itu gitu. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tatayur harus dilawan. Jadi enggak boleh kita sepakat dengan tatayur, anggapan-anggapan buruk itu. Nah, tapi kalau anggapan-anggapan al-fa'al baik enggak apa-apa. Bismillah barokah insyaallah. Bismillah barokah insyaallah. Contoh al-fa'al optimis itu ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah itu Nabi begitu mendengar delegasi dari Quraisy, kafir Quraisy itu namanya Suhail. Suhail itu apa artinya? Gampang artinya. Nabi senang. Delegasi Quraisy namanya Suhail. Nabi senang itu. Oh, insya Allah sebentar lagi gampang ini, insya Allah. Itu namanya optimis namanya. Suhail. Makanya kan kalau kita ngasih anak nama dengan tokoh tertentu kan kita berharap pada Allah semoga anak ini seperti tokoh itu atau lebih baik lagi. Itu namanya al-fa'al, optimis namanya. Nah, itu Nabi suka kalau optimis malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya tadi Sahih Muslim. Wa 'anil Irbad, dan cerita dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Wa 'anil Irbad ibn Sariyata, diceritain dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, wa'adhana telah menasihati kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan dengan satu nasihat, wajilat yang bergetar minha karena nasihat itu apa al-qulubu hati, wadarafat dan menetes minha karena nasihat itu apa uyunu atau menangis minha karena nasihat itu apa uyunu mata, wa dzukirul hadisu dan sebutkan hadis itu keseluruhannya sampai akhir. Waqad sabaqo dan sungguh telah lalu hadisnya bikamali secara sempurnanya fi babil amri terkait dengan bab al-amr bil muhafadzati ala sunnati, menjaga sunnah itu. Jadi Nabi pernah memberikan nasihat kepada para sahabat dengan nasihat yang membuat para sahabat menangis bahkan kulit bergetar. Ya, sebenarnya semua hadis, semua ayat Al-Quran kalau dibaca pakai iman pasti menggetarkan hati. Semua hadis, semua ayat dalam Al-Quran itu kalau dibaca pakai iman pasti menggetarkan hati. Kalau nggak pakai iman, namanya nggak pakai iman. Ya nggak ada yang menarik nggak pakai iman. Kalau pakai iman menggetarkan hati pasti. Terlepas berapa kadar bergetarnya, tapi kalau pakai iman pasti menggetarkan hati. Berikutnya bab baru, hidup tenang.
Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Furqan ayat 63. Hubungannya dengan hidup tenang itu apa? Begini. Orang itu kalau rendah hati, hidupnya tenang daripada sombong. Orang kalau sombong itu pasti dia telah bicara lebih besar dari kenyataannya. Sehingga dia akan sangat takut kalau orang tahu bahwa dia tidak sebesar yang dia ceritakan. Maka hidupnya orang yang sombong itu pasti nggak tenang. Di samping orang yang sombong biasanya banyak orang yang benci, sehingga ya dia nggak akan tenang. Beda sama orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dia tidak perlu membuktikan kebesaran dirinya. Kenapa? Karena dia tidak pernah menyombongkan dirinya dengan segala kebesarannya. Orang akan melihat bagaimana dia apa adanya. Sehingga dia nggak usah takut. Kenapa? Karena dia merendah. Itu namanya rendah hati namanya. Dan itu lebih menenteramkan. Dan ini aneh ya. Ini bukti bahwa sombong itu penyakit. Bukti bahwa sombong itu penyakit. Apa coba? Orang yang sombong itu senang sama orang yang rendah hati. Iya. Orang yang sombong itu kalau ketemu sama orang yang rendah hati itu senang dia. Tapi dia nggak mau rendah hati. Coba. Orang sombong itu benci sama orang sombong. Iya, orang sombong itu nggak senang sama orang sombong, tapi tetap sombong. Nah, itu orang sombong itu. Berarti apa itu? Penyakit hati. Penyakit hati itu seringkali yang merasakan orang lain dulu, bukan dirinya. Sekarang kamu kok jadi sombong sih? Baru sadar dia. Kalau nggak sadar malah tambah jadi itu. Enggak kok nggak sombong, nggak ada begitu. Satu ya. Nah, yang kedua, kalaupun ada orang yang mulutnya resek, kan fakta ya, ada sebagian orang itu yang usil gitulah, yang ngomentarin ini itu macam tentang kita, maka orang itu akan berucap dengan ucapan yang mendamaikan. Jadi tidak sibuk meladeni omongan orang-orang yang jahil lah gampangannya. Jadi kadang gini, kalau ada orang ngomentari kita dan memang orang ini terkenal memang model mulut yang rusak misalnya gitu ya. Maka kita kalau mau nanggepin coba diukur diri kita. Buang-buang waktu enggak saya ngeladenin orang kayak gini ini. Paham maksudnya ya? Nah, kalau sekarang buang-buang waktu itu percuma. Masa di media sosial, terutama di media sosial itu, saya tuh kalau ngeliat ada orang ngomong apa gitu, itu saya lihat, oh ini tipe orang yang nggak bisa diajak ngomong ini, karena bodoh dia ini. Dari kualitas omongannya ini orang bodoh. Ini bukan bab merendahkan, bukan, tapi kita ngukur dari yang kasat mata aja, sehingga nggak mungkin saya menanggapi orang seperti ini. Saya nggak akan nanggapi juga, capek ngetiknya juga. Makanya saya termasuk yang berkomitmen dalam hati itu ya tidak mau debat di media sosial. Karena apa? Capek ngetiknya capek. Ujung-ujungnya ternyata mereka juga nggak mau dinasihati juga. Tapi nanti ada juga model orang tipe yang beliau sedang salah, insya Allah bisa diingatkan kalau yang ini. Nah, begitu saya mau ngingetin kalau begitu. Tapi ada yang memang sudah logikanya mingsel itu ya ada. Itu mbok dinasihati percuma. Akhirnya kita doakan aja. Allah. Nah, orang-orang yang di Ar-Rahman Al-Furqan ayat 63 ini tipe orang yang enggak mau ribut gitu loh. Orang kayak ngomong apa searepmu. Karena dia tahu ini yang ngomong tipe kualitas yang tidak patut untuk ditanggapi. Itu seperti itu.
Walaupun mungkin kalau kita cukup cerdas membungkam, silakan dilakukan, tidak apa-apa. Kalau kita cukup cerdas membungkam, tapi kan kadang ada saja itu ono yang jadi bahan untuk mbuh ngomong apa gak paham aku wis. Itu seperti itu. Pernah saya posting sesuatu di Facebook itu, terus ada yang komentar, akhirnya mereka berdua yang berdebat. Akhirnya saya format pribadi, orang yang japri saya. Ustaz hapus dari postingan tadi. Enggak saya hapus. Saya posting secara pribadi aja. Karena saya enggak mau di ruang saya ada pertengkaran. Nah, kenapa? Ya memang kalau babnya tipe orang yang ngeyel percuma. Nah, orang yang tenang itu adalah orang yang tadi itu rendah hati dan orang yang tidak mau sibuk menanggapi ucapan orang-orang yang bodoh. Maka dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada istilah wal yalzamul insata insata. Sepatutnya lah seseorang yang berilmu itu diam ketika orang jahil itu bersuara. Maksudnya terkait dengan omongan yang enggak jelas itu. Nah, tapi ada masa di mana memang kita mesti menggaungkan kebenaran tetap supaya kebenaran itu tetap tergaungkan. Itu ada saatnya. Tapi tidak dalam konteks face to face dengan mereka yang memang potongannya memang tipe potongan orang-orang yang jahil tadi itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan kita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, ma ra'aitu, makanya gini saya tambah sedikit lagi ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu terkadang terhadap perbuatan orang-orang munafik itu Nabi diem. Kalau bahasa sederhananya sekali kandhani. Itu yang sering saya katakan bahwa orang itu boleh capek menasihati itu boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Jadi capek menasihati itu boleh, tapi jangan pernah capek mendoakan. Kita doakan dapat hidayah gitu aja. Ma ra'aitu, aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattu dhahikan ala hatta tura minhu lahawatuhu innama kana yatabassamu, muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa dengan bebas sampai terlihat langit-langit mulutnya. Biasanya beliau hanya tersenyum. Hadisnya muttafaqun alaihi, Bukhari Muslim. Nabi tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Nabi mentok kalau tertawa itu gigi serinya terlihat, ya, mentok. Nah, Nabi tidak tertawa tidak terbahak-bahak. Tapi para sahabat beberapa tertawanya sampai terbahak-bahak. Nabi tidak melarang kecuali kalau mereka mulai lalai dari Allah. Kalau tertawanya sampai melalaikan dari Allah diingatkan. Nah, sekarang kaitan dengan bab ini apa Ustaz? Kaitannya dengan Nabi yang tidak pernah tertawa terbahak-bahak, dengan kaitannya dengan bab ini apa kaitannya? Begini. Banyak tertawa itu maksudnya berlebihan ya. Itu bisa memadamkan cahaya wajah. Saya ulang ya, banyak tertawa, maksudnya berarti berlebihan ya, berlebihan. Itu bisa memadamkan cahaya wajah. Saya ulang, bukan berarti nggak boleh tertawa. Kata para ulama, kalau tertawa itu karena dia merasa bahagia akan luasnya rahmat Allah, malah bagus. Jadi ada orang tertawa karena dia merasa senang akan luasnya rahmat Allah, itu malah Allah malah senang. Tapi yang dimaksud adalah banyak tertawa yang melalaikan dia dari Allah. Justru kalau tertawa dalam pengertian bersyukur karena senang atas rahmat Allah yang maha luas, itu malah tidak ada masalah. Justru kalau Anda atau kita jarang tertawa dalam pengertian terus menggerutu, itu malah juga sama, lebih mematikan cahaya lagi itu. Kan ada orang itu nggak pernah tertawa tapi mukanya cemberut, itu lebih hilang lagi cahayanya itu. Mending yang memang tengah-tengahnya sih murah senyum itu, tengah-tengahnya itu murah senyum itu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu
beliau wajahnya bercahaya. Nabi itu wajahnya yang tersenyum. Jadi bukan cuman bibir beliau yang mulia yang tersenyum, wajahnya tersenyum. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mungkin pernah cerita di sini. Saya pernah membayangkan ya bagaimana wajah yang tersenyum itu. Dan saya pernah temui seorang penjual mainan anak-anak. Ibu-ibu penjual mainan anak-anak. Saat saya mau beli mainan itu, beliau itu dari pertama melayani sampai selesai semuanya itu wajahnya masih tersenyum. Jadi kalau ngomong itu, jadi wajahnya, sorot matanya, cahayanya itu hidup semua itu dia. Saya membayangkan mungkin ini contoh wajah tersenyum. Jadi bukan cuma bibir tersenyum, ngomongnya itu bagus sekali. Saya jarang ketemu orang kayak gitu itu. Dan kalaupun kita misalnya nggak jadi beli itu dia tetap baik. Iya nggak ada. Jadi hidup. Itu saya pernah ketemu orang model kayak gitu. Saya membayangkan apa ini wajah yang tersenyum itu. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, monggo Pak. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kehidupan kita adalah hal yang sepantasnya kita harus saling menghargai atau saling menghormati. Kalau kita berkata nama pemerintah dunia Indonesia, kita akan bersatu. Sebagai wujud harmonitas supaya kita mendapat selamat datang, kegiatan dan mendapat selamat jalan berangkat ke hal-hal seperti saja. Ataupun mengadakan misa di kuburan utama ada umat dan muslim. Silakan. Tapi kalau sekarang kita menerima mereka di masjid, di mana kita setuju di masjid, apakah itu tidak mencampur dengan sesuatu yang itu yang kita pikir penerapan yang pada wujud saling menghormati tadi menjadi keadaan seakan-akan mereka kurang bisa memahami tapi kemudian jelas agama Muhammad agama terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam akhlak Islam itu diajarkan kalau kita kedatangan seseorang yang dimuliakan dari satu kaum apapun agamanya, kita harus menghormatinya. Satu dulu. Cuman dalam Islam semua ada takarannya kan, tidak boleh berlebihan. Itu satu catatannya. Nah, yang terjadi kemarin saya nggak akan komentar, Anda yang komentar sendiri aja. Kira-kira kemarin itu berlebihan atau tidak, gitu aja lah ya. Tapi menghormati harus dalam Islam. Siapapun tamu kita, apalagi dia tokoh satu masyarakat, walaupun dia di luar Islam, kalau dalam Islam kalau ditamu kita hormati. Itu dalam Islam. Nah, namun Islam ada takaran, saya ulang. Tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan itu sudah tidak benar gitu. Nah, saya ulang untuk kasus kemarin saya nggak akan komentar, silakan Anda komentari sendiri aja. Satu dulu. Yang kedua, perihal menerima tamu delegasi agama lain di masjid. Kalau Bapak nanti berkesempatan membaca surah Ali Imran ayat 61 tentang mubahalah itu berkenaan dengan delegasi Nasrani Najran. Mereka bertamu dan diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Diterima di Masjid Nabawi. Terjadi diskusi, perdebatan antara Nabi dengan orang-orang Nasrani Najran itu. Puncaknya mereka ngeyel. Karena ngeyel oleh Allah, Nabi disuruh, ya sudah gini aja Muhammad kalau bahasa kita ya. Ajak mereka ke lapangan, adu sumpah, adu doa.
Yang bohong di antara mereka akan dilaknat oleh Allah. Enggak berani Pak mereka, enggak berani. Kenapa enggak berani? Karena mereka tahu ini yang ngajak sumpah Nabi asli. Enggak berani, akhirnya mereka bayar jizyah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir menarik Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu menarik, ada kejadian di mana mereka ini nginep kan, mereka nginep Pak, bermalam, sehingga mereka itu masuk waktu di mana mereka harus mengadakan kebaktian. Dan dalam hadis yang ada dalam Ibnu Katsir itu dikatakan Nabi mempersilahkan mereka untuk mengadakan kebaktian di satu sudut Masjid Nabawi. Di tafsir Ibnu Katsir. Tapi hadis ini hadis mu'dhal. Hadis mu'dhal itu hadis yang dua rawinya gugur. Berarti hadis yang lemah. Makanya para ulama tidak menggunakan sebagai argumentasi untuk membenarkan mereka misalnya beribadah di dalam masjid misalnya gitu. Tapi itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi perihal menerima tamu di masjidnya nggak ada masalah Pak. Karena Nabi pernah menerima delegasi Najran tapi dalam konteks berdebat saat itu. Nah, makanya kalau konteksnya ibadah tentu tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tadi betul kata Bapak, kalau masalah ibadah, masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Kita tegas Pak. Masalah ibadah, masalah akidah kita tegas harusnya. Lakum dinukum waliyadin. Kalau kita terlalu permisif, yang ditakutkan adalah betul kata Bapak, iltibas. Ada menjadi ketidakjelasan antara yang hak, ada terjadi percampuran antara yang hak dan yang batil. Saya ulang ya, kalau perihal ibadah dan akidah kita tegas, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau perihal muamalah kita cair. Nah, mengenai tokoh-tokoh siapapun yang datang kita hormati, tapi dengan takaran. Tidak boleh berlebihan hingga merendahkan martabat kita sebagai seorang muslim. Itu tidak boleh. Jadi menghormati sampai merendahkan derajat kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yeah. 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 Ngerti gitu ya. Iya, iya. Kasih tahu dari orang dokumennya itu. Saya lupa bilang tadi bikin pesan di 15 street dokumennya. Cuma awalnya itu dari mulai dia masuk ke mimbar, apa dia mulai assalamualaikum atau apa. Saya biasanya hitung mulai dia masuk mimbar, saya hitung 12 Baik. Tapi kalau saya sudah profesional, kalau ceramah saya di rumah saya bisa baca. Iya. Baca. Kira-kira 17 menit lah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya pribadi sih menghitungnya itu kalau materi bersihnya itu 10. Tadi yang saya maksud 15 itu biasanya sama hitungan adzannya itu.
Jadi saya naik ke atas mimbar, mulai adzan itu mulai saya hitung 15 menit selesai. Usahakan gitu. Bablas mentok 20 menit lah. Lewat dari itu biasanya problem saya karena nggak ada jam aja. Saya mau lihat jam bolak-balik tidak enak sama DKM-nya. Makanya kalau ada jam ini sangat membantu, sangat membantu. Nah, saya pernah